Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mau bertanya tentang penampilan. Ustadz, apakah pakaian itu mencerminkan akhlak seorang atau gimana? Soalnya kebanyakan orang menilai seseorang itu dari segi penampilannya. Mohon penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya syar'an, ada namanya urfan. Syar'an ini menurut syariat agama. Ada urfan menurut kultur, budaya, tradisi atau adat istiadat masyarakat. Mana yang harus diperhatikan? Dua-duanya harus diperhatikan. Karena dalam kaidah usul fiqh al-'adah muhakkamah. Adat atau tradisi atau kultur itu juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau pertimbangan hukum yang kuat. Kalau secara syar'an dulu, perlahan-lahan. Syar'an sendiri bagaimana soal penampilan? Syariat Islam hanya mengatur 3 poin saja. Ma la yakshif, wa la yashif, wa la yasif. La yakshif maksudnya tidak menampakkan auratnya. Jadi dalam Islam ada namanya aurat. Laki dari pusar sampai lutut. Perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ma la yakshif tidak menampakkan aurat yang tadi disebutkan. Yang kedua, poin kedua adalah ma la yashif, tidak transparan, tidak tipis sehingga nampak. Jadi tertutup tapi transparan, sama saja. Jadi jangan itu. Jangan menampakkan aurat, jangan transparan. Satu lagi, ma la yasif, jangan membentuk. Bisa saja menutupi dan tidak transparan, tapi ketat. Sehingga membentuk tubuh, terutama bagian auratnya. Tinggalkan yang 3 itu, maka sudah sesuai dengan syariat Islam. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun namanya, apapun modelnya, itu kita bicara dalam syariat Islam. Yang penting ya ada catatan tambahan, tidak setra bagi laki-laki, karena itu haram bagi laki-laki. Sekali lagi, tidak menampakkan aurat, tidak transparan, dan tidak ketat. Maka sudah sesuai dengan syariat Islam. Perempuan juga begitu, bagaimanapun warnanya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun modelnya, celana misalnya, lepis misalnya, jeans, mohon maaf, itu kalau tadi, seperti tadi, tidak ketat, tidak transparan, tidak membuka aurat, maka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Itu syara'an. Tadi kita sebut 2 sisi urfan. Urfan di sini maksudnya sisi kultural, secara kultural. Jadi secara syariat, secara kultural. Secara kultural ini juga sebenarnya masuk bagian daripada syariat, karena tadi sudah kita katakan bahwa tradisi adalah bagian daripada pertimbangan hukum syariat juga. Secara kultural bagaimana? Secara kultural itu masing-masing daerah beda-beda. Tinggal kita pandai-pandai menyesuaikan, dan itulah yang harus diperhatikan juga oleh kita semua. Contoh tadi kita katakan secara syariat laki-laki kan dari pusar sampai lutut auratnya. Berarti kan selain daripada itu boleh nampak. Jangan serta-merta karena boleh nampak dalam syariat Islam lalu kita ketepikan pertimbangan kultural, ya, sehingga kita pergi berjumat misalnya, salat Jumat hanya pakai kereng doang atau pakai celana dari yang menutupi pusar sampai lutut, lalu tidak pakai baju, hanya singlet. Nah, itu tidak boleh kita bilang kan tidak aurat, kan Islam sudah. Tidak boleh, karena Islam juga sekali lagi memperhatikan yang namanya adah atau kultur, tradisi. Dan al-adah sekali lagi kaidahnya muhakkamah. Adat atau tradisi adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum syariat yang kuat. Karena itu para wanita atau para muslimah kita yang kita muliakan, selama yang syariatnya sudah dijaga, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak kelihatan aurat, tinggal bagaimana sopannya menurut kultur, perhatikan. Jadi kalau misalnya pakai ini, pakai itu, jilbabnya model begini kurang layak, tinggalkan. Selebihnya kalau sudah sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kultur masyarakat sekitar, tidak merupakan sebuah pakaian yang tabu, maka itu sudah insya Allah aman. Jadi perkara apakah mencerminkan akhlak atau tidak, iya, bisa saja apabila bertentangan dengan kultur setempat. Kultur setempat, ya sebut saja mungkin kalau di sini ya
laki-laki atau mungkin perempuan pakai pakaian kaos atau bagaimana ketika pergi ngaji atau apalah kita di kampung-kampung, hal-hal seperti itu silahkan masing-masing meraih adat dan tradisi di tempatnya masing-masing. Wallahu a'lam.